Halo warga intelektual sekalian. Kemarin gerombolan 212 merayakan yang namanya Hari Ahok Nasional. Lah, kok bisa? Kok bisa 212 atau perayaan daripada 212 ini ya disebut atau diibaratkan sebagai Hari Ahok Nasional? Kenapa mereka sebegitu, mohon maaf ya, sebegitu gigihnya gitu ya, kekeh banget gitu merayakan yang namanya eh, perayaan 212 tanggal 2 bulan 12 ya. Biasanya disingkat dengan 212 atau Wiro Sableng. Mereka menggunakan jubah berwarna putih. Mereka memutihkan Monas. Mereka sholat di Monas dan mereka orasi gitu dan lain sebagainya. Nah, jadi pertanyaan, seberpengaruh itukah Ahok di mata mereka? Sekuat itukah Ahok di mata mereka? Kenapa Ahok ini begitu dihormati gitu sehingga ada perayaan khusus buat Ahok, yaitu Hari Ahok Nasional atau perayaan Hari 212 gitu. Apakah Pak Ahok ini sangat spesial bagi mereka sehingga mereka selalu memperingati gitu? Kemudian kalau saya perhatikan ya, beberapa hari yang lalu ada berita yang mengatakan bahwa pengurus daripada 212 ini mengundang Pak Prabowo. Nah, yang jadi pertanyaan, apakah Pak Prabowo mengikuti Hari Ahok Nasional ini? Apakah ada untungnya gitu? Kalau misalnya ada mengatakan, oh Pak Prabowo kan pasti mengikuti lah. Nah, apakah ini mempengaruhi elektabilitas? Kalau Pak Prabowo ya orasi di Monas ya, bareng Pak Rizik Sihab misalnya, bareng Pak Habib Bahar misalnya, orasi di sana, lalu teriak-teriak ya. Apakah ini akan mempengaruhi elektabilitas Pak Prabowo? Nah, yang jadi pertanyaan, apakah Pak Prabowo kemarin ikut perayaan Hari Ahok Nasional? Jadi kalau boleh jujur ya, menurut saya itu Pak Ahok itu adalah salah satu orang paling perkasa, orang yang paling kuat, orang yang paling berpengaruh di Indonesia. Kenapa saya mengatakan seperti itu? Bayangkan tiap tahun Hari Ahok Nasional dirayakan. Itu artinya Pak Ahok ini sangat-sangat luar biasa, sangat kuat gitu. Iya kan? Ada jutaan orang yang merayakan Hari Ahok Nasional menggunakan baju warna putih pergi ke Monas ya. Mereka teriak-teriak, mereka orasi ya. Mereka membela yang namanya Palestina dan lain sebagainya ya. Bahkan ada tuh ya 212 Maret ya. 212 Maret artinya ada semacam eh, tempat orang jualan gitu, ada semacam usaha gitu atau semacam minimarket bernama 212 Maret, walaupun 212 Maret ini nggak jelas ya juntrungannya seperti apa, dan saya melihat sangat jarang ya orang jualan menggunakan label 212 Maret. Jadi ya ini cuma wacana ya menurut saya pribadi ya. Dan menurut saya pribadi ya, Pak Ahok ini sangat-sangat luar biasa sekali. Kalau Pak Ahok ini nggak luar biasa, nggak kuat gitu ya, Pak Ahok ini bukan orang sembarangan, nggak bakal dirayain tuh ya. Jadi saya secara tidak langsung ya, Pak Ahok itu menurut saya pribadi, dugaan saya, ya senyum-senyum, ketawa-ketawa di pojokan ya kan. Karena ya ada banyak orang memperingati Hari Ahok Nasional ya. Mungkin data sahabat interview ini sudah familiar ya dengan kasus Pak Ahok ya, di mana dulu Pak Ahok nggak sengaja mengucapkan kalimat kontroversi ya, sehingga kalimat ini dipotong, diviralkan, dan Pak Ahok berujung dipenjarakan. Nah, yang jadi pertanyaan, kenapa seorang Pak Ahok itu sangat berpengaruh gitu? Apa alasannya? Jadi kalau boleh jujur ya, salah satu alasan yang paling berpengaruh itu sebenarnya bukan Pak Ahok itu sebenarnya yang kuat gitu ya. Sebenarnya bukan Pak Ahok sebenarnya yang kuat dan berpengaruh, bukan. Tapi karena rata-rata masyarakat Konoha itu tidak berpengaruh. Jadi kalau banyak orang seperti Pak Ahok misalnya nih ya, ada banyak pejabat seperti Pak Ahok misalnya, berintegritas, jujur, tegas ya. Walaupun banyak kekurangannya ya. Pak Ahok itu, mohon maaf ya, public speakingnya kurang ya. Ceplas-ceplos dalam
ngomong gitu ya. Jadi dan ini juga nggak disukai oleh Bu Megawati. Ya dalam hal ini saya sepakat dengan Bu Megawati. Bu Megawati mengatakan bahwa, "Mohon maaf ya, Pak, Ahok ini terlalu ceplas-ceplos gitu, nggak sesuai dengan budaya Jawa, nggak sesuai dengan budaya orang yang tinggal di Pulau Jawa, orang Sumatera dengan orang Jawa itu kan beda ya. Pak Ahok itu kok orang Sumatera ya. Jadi Pak Ahok tuh pengen ya diterima di Jawa dengan, eee, apa adanya gitu ya, seperti itu, ceplas-ceplos dalam, berkomentar. Padahal Pak Ahok itu kan pejabat, nggak boleh ya, terlalu ceplas-ceplos juga nggak boleh ya. Boleh tegas ya, seperti Kang Deddy Mulyadi, tegas ya. Boleh ceplas-ceplos, tapi ya ada batasnya juga ya. Tapi mohon maaf ya, Pak Ahok itu terlalu, ceplos-ceplos ya. Kalau misalnya dia bisa ngerem dikit aja, ngeremnya ya, maka Pak Ahok itu bisa aja jadi presiden, guys. Iya kan? Jadi itu saking berpengaruhnya Pak Ahok ya kalau saya perhatikan. Pak Ahok itu ya anak emasnya daripada Bu Megawati ya kalau boleh jujur ya. Itu anak emas, guys. Kalau saya perhatikan itu saking berpengaruhnya. Nah, yang jadi pertanyaan, kenapa warga Konoha itu tidak berpengaruh gitu ya? Kenapa orang-orang yang menggunakan jubah warna putih yang ngumpul di Monas itu tidak berpengaruh gitu ya? Bayangkan nih ada 1 juta orang versus 1 orang gitu. Pak Ahok versus 1 juta orang. Berarti yang 1 juta orang ini ya orang yang tidak berpengaruh ya kan? Ya nggak sih? Menurut kalian gimana? Kalau orang yang 1 juta orang ini berpengaruh ya, mereka punya kesibukan, mereka punya kerjaan, mereka tidak pengangguran ya, mereka, berkualitas ya, mereka dibutuhkan, maka mereka tidak akan ada waktu untuk memperingati Hari Ahok Nasional, ya kan? Ya nggak sih? Jadi artinya kalau saya perhatikan itu, banyak orang yang tidak berdaya gitu, banyak orang yang SDM rendah di Konoha, sehingga apa? Sehingga orang-orang seperti Pak Ahok ini ya, dianggap sangat berpengaruh gitu. Padahal kalau boleh jujur ya, kalau kita melihat pejabat-pejabat di Singapura itu ya, Pak Ahok itu biasa aja kalau di Singapura negara maju. Ya pejabat ya harus seperti itu, biasa aja. Nggak wow gitu ya. Kang Deddy Mulyadi juga biasa aja kalau negara maju itu kalau boleh jujur ya. Pak Purbaya juga biasa aja. Nggak wow gitu, nggak. Karena apa? Karena itu standar daripada pejabat. Standar pejabat di negara maju itu ya seperti itu, nggak usah harus dipuja-puja gitu ya, harus seperti rakyat biasa. Mereka nggak terlalu diaung-aungkan gitu. Kalau di Konoha itu kan pejabat itu kan diaung-aungkan seperti sorga ya kalau di Konoha. Pejabat di Konoha itu seperti sorga, guys. Makanya banyak orang belum jadi pejabat, bahkan mereka menggunakan berbagai cara gitu ya. Mereka nyogok masyarakat, serangan fajar dan sebagainya. Karena apa? Karena di Konoha itu pejabat itu enak banget ya. Tunjangannya itu gede banget ya. Ya, tunjangan reses aja udah berapa? 800 juta guys ya, hampir 1 miliar. Tunjangan reses daripada anggota DPR ya. Jadi itu guys ya, kalau boleh jujur ya. Cuman kan, mohon maaf ya, warga Konoha itu kan susah banget ya. Susah banget ngejelasin ke warga Konoha itu bahwa eh, Pak Ahok itu ya biasa aja gitu. Mohon maaf ya, bagi pendukung Pak Ahok ya. Mohon maaf, saya harus jujur di sini ya. Pak Ahok itu biasa aja. Kalau di negara maju ya, justru karena negara kita itu krisis integritas ya. Saya melihat Pak Ahok ini adalah orang yang integritas ya. Sangat jujur gitu. Jujur banget ya. Ya kalau dia nggak jujur dia tidak akan bisa jadi pengusaha ya. Pengusaha itu kan modal utamanya itu kejujuran, integritas. Kalau seorang pengusaha itu tidak bisa dipercaya, tidak bisa berintegritas, maka pengusaha itu tidak akan bisa mengembangkan usahanya. Modal paling utama seorang pengusaha itu adalah integritas, kepercayaan. Kepercayaan itu lebih mahal dari segalanya. Kalau misalnya nih ya, kita kehilangan duit, tapi kita masih dipercaya, kita bisa pinjam duit kok. Seperti Donald Trump ya. Donald Trump dulu pernah bangkrut, tapi dia dipercaya. Dia berintegritas. Banyak orang memberikan duit sama dia gitu ya, memberikan bantuan gitu. Karena apa? Karena Donald Trump itu berintegritas, dipercaya. Kalau misalnya ada orang yang memberikan duit itu, ya orang berpikir nanti duitnya akan kembali kok. Ya,
Jadi misalnya kalau ada misalnya nih lembaga keuangan misalnya, bank. Bank itu kan butuh orang yang bisa memutarkan duitnya kan. Maka dicarilah orang-orang yang berintegritas. Pak Ahok juga seperti itu, orang yang sangat berintegritas. Cuman ya, warga Konoha itu tidak terbiasa dengan orang yang ceplas-ceplos gitu seperti Pak Ahok, sehingga Pak Ahok itu digulingkan gitu ya, dijegal gitu. Sebenarnya kalau boleh jujur ya, Pak Ahok itu orang yang paling jujur ya sedunia. Bahkan ketika dia jadi DPR, dia mencatat tuh ya pengeluarannya kemana, duitnya kemana, dicatat tuh secara rinci. Ya, ada catatannya tuh, ada stempelnya gitu ya, ada notanya misalnya dia beli apa, ya ditulis tuh. Karena sebenarnya Pak Ahok itu juga orang yang taat dalam beragama ya guys, mohon maaf ya, dia kan Kristen ya, dia orang Kristen yang taat ya, dia tidak mudah meninggalkan agamanya gitu, seperti uh, mualaf-mualaf Cindo yang ada di Konoha ya. Mualaf Cindo yang ada di Konoha itu banyak gaya ya menurut saya pribadi. Mereka mualaf ya biasa aja ya, nggak nggak usah diumbar-umbar ya. Tapi kalau saya perhatikan di Konoha itu, orang mualaf di Konoha itu ya orang Cindo yang ada di Konoha itu, ya ini hanya di Konoha ya, bukan Indonesia ya. Mereka itu sebenarnya tujuannya bisnis guys. Ketika mereka banyak followers, maka mereka akan jualan. Ujung-ujungnya jualan. Felixio juga kan jualan ya kalau kita perhatikan. Jualan ya onderdil gitu, onderdil peralatan agama gitu ya. Yang berbau agama gitu ya. Bisnis guys, semua it's all about business. Kalau misalnya nih ada orang mualaf ya, Cindo misalnya nih mualaf ya, lalu dia nggak mikirin duit gitu, nggak ada seperti nggak ada kasus orang Cindo, nggak ada seperti itu, nggak masuk kalkulator orang itu seperti itu ya. Jadi kalau ada untungnya mereka mualaf. Kalau boleh jujur ya, di Konoha ya. Cuman warga Konoha itu kan akhirnya setara gorila gitu. Ya, mereka mau dibunuh-bunuhi gitu. Kalau misalnya nih ya, Kohdonitan misalnya mualaf gitu. Ya mereka mau muja-muji. Padahal kan ya karena Kohdoni juga melihat ada untungnya. Apa sih untungnya? Mualaf. Ada dong untungnya. Ya kalau boleh jujur ya. Tapi kan warga Konoha kan eh, nggak suka dengan orang yang jujur. Mereka lebih percaya dengan doktrin-doktrin, dogma-dogma ya, karena itu ya, menghipnotis gitu. Karena dogma atau doktrin itu tidak bikin resah gitu, bikin tenang gitu sesaat gitu. Ya kan? Jadi kalau saya itu kan mengajak orang untuk berpikir ya, menggugah gitu ya, menggugah-gugah terus ya, menggugah siapa yang nonton video ini, mengganggu terus ya, pertanyaan-pertanyaan saya itu harus mengganggu. Kalau pertanyaan saya itu nggak mengganggu, berarti itu bukan pertanyaan. Jadi menilai seseorang itu berdasarkan pertanyaan. Nah, yang jadi pertanyaan, kenapa terjadi Hari Ahok Nasional? Apakah yang dipengaruhi oleh agama? Silakan disebutkan sendiri. Anda yang memberikan kesimpulan, bukan saya. Kemudian, kalau boleh jujur ya, Pak Prabowo juga pernah yang namanya menghadiri Hari Ahok Nasional tahun 2018 atau 2019 ya, kalau nggak salah ya. Pak Prabowo pernah ikut guys ya. Jadi pada saat itu Pak Prabowo sebenarnya ada tujuannya ya, bukan karena pengangguran gitu, nggak ada kerjaan, ada tujuannya untuk apa? Untuk meraih dukungan, simpati ya, simpati masyarakat. Pak Prabowo pernah guys ya. Jadi jangan berpikir ya Pak Prabowo sekarang itu suci gemoy ya, jangan dulu. Ada catatannya itu guys ya, ada catatan eh, bukti digital gitu ya. Ada guys ya. Jadi Pak Prabowo pernah mengikuti. Nah, tujuan Pak Prabowo itu ya bisnis, apalagi kalau bukan bisnis ya pengennya meraup suara daripada uh, pengikut-pengikut daripada Habib Rizik ya, Habib Bahar dan sebagainya ya. Ya kelompok 212 gitu ya. Nah, bagaimana dengan Pak Prabowo kemarin? Apakah hadir atau tidak? Enggak. Pak Prabowo nggak hadir guys ya. Pak Prabowo lagi di Aceh, lagi di Sumatera mengurusi yang namanya orang yang kena musibah. Kalau misalnya dia mengatakan kenapa nggak datang, apakah sengaja pergi ke Sumatera gitu, apa alasannya? Menurut saya pribadi ya, mungkin Pak Prabowo itu menghitung gitu, kalkulasi ya, untung dan ruginya. Dan ya Pak Prabowo itu kan dilindungi sama ini ya, Intel apa segala macam ya. Ya pasti konsultasi dulu ya sama penasihatnya dan sebagainya.
Ya kalau saya perhatikan itu, ya Pak Prabowo itu nggak datang kemarin ya. Sial banget ya bagi ya alumni 212 ya, orang yang merayakan Hari Ahok Nasional. Luar biasa emang warga Konoha ya. Warga Konoha itu menurut saya itu selalu menyimpan yang namanya kebencian-kebencian. Alumni 212 juga kan menyimpan kebencian. Itu kan kebencian ya, memperingati Hari Ahok Nasional itu kebencian ya. Ya nggak sih? Padahal kan Ahok saat itu kan nggak sengaja kan, nggak sengaja mengeluarkan kalimat gitu, terpeleset sebenarnya, bukan unsur kesengajaan. Kalau dia sengaja, maka orang-orang yang ada di Pulau Seribu itu pasti ya menggeruduk Pak Ahok. Tapi Pak Ahok kan dibiarkan kan, nggak digeruduk kan, cuman dipotong-potong itu videonya. Harusnya Pak Ahok saat itu ya punya YouTube, ya punya channel YouTube seperti Kang Deddy Mulyadi. Jadi kalau ada orang yang misalnya ya bermasalah, ya salah ucap dan sebagainya, ada video fullnya gitu ya. Dugaan saya Pak KDM atau Kang Deddy Mulyadi itu belajar dari kasus Pak Ahok ya. Videonya dipotong-potong lalu disebarkan. Jadi harus ada bukti gitu. Oh ini video fullnya. Oh ini video utuhnya gitu. Ya, menurut saya pribadi ini sangat jenius ya bagi pejabat di era zaman sekarang ini ya. Itu menurut saya pribadi ya. Kemudian ya, kalau saya perhatikan itu ya, warga Konoha itu saya juga nggak tahu kenapa, apakah yang dipengaruhi oleh agama atau tidak. Kita itu sebenarnya menganut yang namanya politik kebencian. Makanya dipengaruhi, makanya ada perayaan Hari Ahok Nasional. Karena apa? Karena ini kan kebencian, kebencian terhadap Pak Ahok ya. Jadi gini guys ya, kalau boleh jujur ya, politik Indonesia itu adalah politik kebencian. Jadi kita memilih pemimpin itu karena kebencian. Maksudnya gimana? Jadi gini, kenapa Pak Soekarno dulu naik jadi presiden? Karena kita benci dengan Belanda. Ya, karena politik saya itu membenci yang namanya Belanda. Lalu kita mendukung yang namanya Pak Soekarno karena Pak Soekarno itu dianggap pahlawan gitu. Ya karena Pak Soekarno itu paling gigih melawan Belanda. Nah, ketika Pak Soekarno jadi presiden, kemudian Pak Soekarno lengser, terpilih Pak Soeharto. Kenapa kita memilih Pak Soeharto? Karena kebencian kita terhadap Pak Soekarno. Dulu Pak Soekarno itu kan dibenci, tukang kawin, dikata-katain guys. Ya, setelah lengser gitu. Padahal sebelumnya nggak pernah dikata-katain. Ya setelah lengser ya dikata-katain. Tukang kawin apa segala macam, banyak istri gitu. Itu namanya politik kebencian guys. Ya, setelah Pak Soeharto itu diangkat, lalu terjadi krisis moneter, digulingkan, muncullah reformasi. Kenapa reformasi muncul? Karena kebencian-kebencian terhadap Orba. Sehingga dipilihlah presiden yaitu Pak Habibie. Kenapa Pak Habibie dipilih? Karena Pak Habibie ya dianggap antitesis daripada Pak Soeharto ya. Kemudian ya selanjutnya sampai ke Pak SBY ya, Bu Megawati ya, Gus Dur ya, kemudian Pak Jokowi, Pak Prabowo dan sebagainya. Ya. Kenapa Pak SBY zaman dulu terpilih? Karena kebencian-kebencian warga Konoha terhadap Bu Megawati. Kenapa Bu Megawati terpilih? Karena kebencian warga Konoha terhadap Gus Dur. Ya kan? Kenapa Gus Dur terpilih saat itu? Karena kebencian-kebencian daripada orang yang beragama terhadap kaum sekuler. Ya kan? Jadi kita tuh dibarengi oleh kebencian-kebencian guys. Kita tuh disusupi oleh kebencian-kebencian. Kenapa Pak Jokowi itu terpilih? Karena kita benci dengan apa? Dengan pejabat yang terlalu elitis seperti Pak SBY. Kenapa Pak Prabowo terpilih? Karena kebencian kita terhadap Pak Anies dan Pak Ganjar. Ya, jadi kita tuh dipenuhi oleh kebencian-kebencian. Politik kita itu atas dasar kebencian guys. Kenapa Pak Purbaya sekarang ini diagung-agungkan gitu? Karena kebencian kita pada Bu Sri Mulyani. Karena kita sudah benci banget dengan Bu Sri Mulyani. Karena kelamaan gitu jadi Menteri Keuangan. Itu guys ya, kalau boleh jujur ya. Oke, ya terima kasih sudah menyimak dalam video ini ya. Saya kaum intelektual, silahkan disimpulkan sendiri ya. Saya tidak akan menyimpulkan. Saya kaum intelektual, salam rasional.